Terserah kamu. Beli pakaian dalam baru lagi. Sepertinya bertambah besar sedikit. Ada apa, Van? Tidak apa-apa. Aduh, lupa bawa handuk. Van, kamu masih di sana? Iya, Bisakah kamu ke sini sebentar? oh, baik. Bisa bantu ambilkan. Handuk mandi? Handuk mandi, ya. Hang, Ini, tuh. tutup mata, jangan ngintip. Bro Hao, Nona Su benar-benar mau ketemu aku? Dengar-dengar jarang sekali dia menerima mitra. Jangan khawatir, meskipun posisi Nona Su tinggi. Dia selalu berhati-hati dalam bekerja. Kali ini kamu bawa laporan keuangan serta skema hipotek dari Yo. Sangat tulus. Pasti Direktur Su mau dengerin kamu bicara sampai selesai. Aku ketuk pintu ya. Lin Fan. Lin Fan. Ini. Lin Fan, kenapa kamu di sini? Oh, aku datang membantu pemilik rumah. Oh, aku paham. Kamu ini baladondam sama kita? Sengaja datang ke rumah Nona Su buat nyolong barang supaya mengganggu kerja sama kita, ya? Mata anjing mana yang lihat aku nyolong barang? Kalau tidak mencuri, setelan jas mewah ini dari mana? Seorang penjaga ganteng. Kamu mampu beli? Gajimu setahun pun tak cukup untuk membeli ini, kan? Orang lain yang beri. Lin Fan, jangan berdalih lagi. Putus denganmu bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu tidak mau berusaha. Lihatlah dirimu sekarang. Masa kamu mau bilang padaku kalau Nona Su yang beri baju mahal ini? Kamu sendiri percaya nggak? Hehe. Lin Fan, kamu mau kemana? Saya tidak percaya yang saya katakan, jadi mengapa kita tidak berhenti? APA kau sendiri perkaya? Lin Fan, apakah kamu harus menghancurkanku untuk membuatmu bahagia? Ketika Nona Su kembali, apa yang akan dia pikirkan tentang saya jika saya tinggal dengan orang seperti Anda? Lin Fan. Bahkan jika aku mohon padamu, tidak bisakah kau lebih dewasa? Serahkan dirimu sekarang. Kau masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Jika tidak, akan menelepon polisi dan menangkapmu, Lin. Jangan buang waktu. Aku akan lapor polisi sekarang dan biar mereka Tunggu dulu. Su, Nona Su. Dia tamu yang aku undang. Aku ingin lihat siapa yang berani membawanya pergi. Nona Su, maksudmu dia, seorang satpam, adalah tamumu? Benar, aku ingin dia di sini. Ada yang keberatan? Hahaha, mana mungkin. Bisa jadi tamu Nona Su? Pasti orang hebat ya. Lin Fan, dia tamu kehormatan Nona Su. Mana mungkin? Nona Su. Barang-barang ini khusus kami siapkan untuk proyek di timur kota. Anda bisa lihat ini dulu. Xiao Fan, bagaimana menurutmu? Menurutku sih. Orang yang tidak bisa membedakan benar salah mungkin bekerja sama tidak akan terlalu nyaman. Tentu saja, ini hanya saran pribadi saya. Lin Fan, kamu. Minggir. Duduklah.
Itu. Kalau nggak suka jadi satpam, bisa datang ke perusahaanku. Aku bisa kasih kerjaan. Dengar, atau kamu mau imbalan apa? Bilang aja ke aku. Selama aku bisa, pasti aku penuhi. Pengen banget hidup enak ya? Tapi demi bakat ini aku tahan dulu. Jadi satpam gajinya emang kurang. Tapi kalau berhenti bakat ini bakal sia-sia. Iya. Benar, apapun bisa. Kalau gitu aku mau. Lin Fan. Apa kemarin kamu masuk rumah pemilik tanpa izin? Masuk, jadi bagaimana? Ini melanggar aturan perusahaan. Kamu tahu tidak? Sekarang, segera berlari keliling kompleks 20 kali. Cuaca panas, aku tidak mau pergi. Ashley, aku suruh lari. Siapapun yang datang, tidak bisa menghentikan. Wah, berkuasa sekali. Kalau itu aku yang datang bagaimana? Kalau itu aku yang datang bagaimana? Hei, maaf, dua wanita cantik ini mencari siapa ya? Dia ini ketua grup Su, yang datang hari ini khusus untuk memberi penghargaan kepada karyawan yang berani. Berani dan berbuat baik. Karyawan terbaik Lin Fan kemarin bertindak heroik diberikan penghargaan karyawan terbaik. Hadiah 1 kulkas, 1 AC, 1 komputer terbaik. Pindahlah ke sini. Jabatannya naik 3 tingkat jadi kepala keamanan. Gaji 2 kali lipat. Fenge, kamu ini benar-benar sukses. Kepala regu keamanan. Wang Er. Adir. Tadi malam kamu meninggalkan posmu, menurutmu bagaimana seharusnya kamu dihukum? Aku. Istirahat. Siap. Sekarang lari 20 putaran di komplek, segera berangkat. Siap. Aku akan mengawasinya. Aku minta kamu ke perusahaanku. Kamu tidak mau, ingin yang ini. Aku memang mau yang ini. Kamu tahu, pria manapun memimpikan kerja pakai komputer top untuk main game. Yuyu, jadi sahabat bertahun-tahun. Baru kali ini lihat kamu perhatian sama pria. Kemarin malam kalian berdua, terjadi sesuatu ya, Momo? Apa maksudmu sih? Tidak mungkin, ayolah pergi. Aku hanya bercanda. Kalian tidak benar-benar terjadi sesuatu kan? Kalian tidak benar-benar terjadi sesuatu kan? Luar biasa. Haha. Wow, Broven hebat banget. Keren sekali Broven. Biasa saja, duduk. Broven, sangat berbakat rupanya. Iya, Broven. Ajarin kita dong. Saya kasih tahu kalian. Ini hal. Gak bisa diajarin, murni bakat. Ngerti kan? Hehe. Lihat deh kalian. Dia datang lagi, hehe, saya harus cepetan pergi. Dah. Mas Fan, hati-hati ya. Aduh. Hei, Lin Fan cepat ke sini. Suyu mabuk dan nyariin kamu nih. aku. Aduh. Pak, ini area VIP. Ada reservasi? Ah tidak, teman saya yang suruh saya ke sini. Bro, di sana banyak orang terkenal. Lain kali mau ke bar, ganti baju dulu lah. Jangan pakai seragam satpam ini.
Lin Fen, kok kamu baru datang? Bos susu. Dia. Orang saya. Bisa masuk? Maaf, silakan masuk. Ayo. Cepat minum. Ah, Aduh, lengket lagi. Kamu nggak ngerti. Lin Fen. Harum sekali. Ayo minum. Lin Fen, kalau kamu suka aku. Habiskan minuman. ham. Dia minum. Pak. Dia minum. Dia biasanya mabuk. Selalu begini? Tidak. Yuyu biasanya jarang minum. Hanya saja baru-baru ini mantannya. Ah, lupakan. Mau cerita juga sia-sia. Ayo minum. Bisa bikin Yuyu terpikat. Lumayan menarik ya. Kamu melihat apa? Kamu kira aku sangat tampan? Kamu asal bicara. Hukum dirimu sendiri 1 gelas. Hanya minum alkohol tidak seru. Ayo kita main permainan. Jika aku kalah, aku akan hukum diriku 2 gelas. Baiklah, sepertinya kamu ingin melihat kemampuanku, si putri malam, ya kan? Besar atau kecil? Besar. Kamu kalah. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Bertaruh harus terima konsekuensinya. Coba lagi, aku nggak percaya sial terus ini. Besar atau kecil? Besar. Buka. Buka. Kamu kurang ya. Aku. Tapi kau punya tubuh yang bagus. Aku menyukaimu apa adanya. Apakah Anda memiliki masalah? Tidak, aku tidak. Sialan kau, Lin Fen. Berani memukul sahabatku? Kau tamat. Tidak, aku punya masalah dengan itu. Aku punya masalah dengan itu. Aku tidak tahu kau tahu begitu banyak tentang wanita. Oh, ya? Pak. Aduh. Minum, aduh, minum apa? Nona Su, kamu urus dia baik-baik, aku pergi dulu. Ya pergi sana. Ya, deh. Ya, Kamu masih ingat-ingat terus pacarmu yang dulu ya? Haha. ngomong-ngomong. Dia kalah berapa kali hari ini? Dia seolah bisa baca pikiran saya. Belum pernah kalah sekalipun. Pergi tidur. Belum pernah kalah. Kelihatannya besok bisa bawa dia juga. Lin Fen, ada sesuatu buat kamu. Datang sebentar. Atau, tidak usah deh, terlalu antusias tanpa alasan. Ada yang mencurigakan, aku nggak mau. Ayolah. Aku ada yang mau dibicarakan. Nggak. Bilang datang ya datang.
Kamu mau ngapain? Tunggu di sini sebentar. Aku pergi dulu. Mandi sebentar. Aku udah jomblo 30 tahun. Jangan bilang kali ini bakal lepas. Gak bisa. Aku gak tahu wanita itu mau apa. Aku harus cepetan pergi. Kenapa? Gak suka ya? Kamu sebenarnya mau ngapain? Jangan buru-buru. Bantu aku satu hal. Kamu mau aku lakukan apa? Aku akan setuju. Ternyata kamu suruh aku ikut pesta ya? Aku kira kamu. Besok Tante Mei adakan pesta di restoran Tianzi untuk pilih mitra. Susah dihadapi. Belum ada yang bisa tebak pikirannya. Ini. Bukannya kamu pandai menebak? Kalau kamu tebak dengan benar, apa yang kamu mau aku lakukan? Aku akan setuju. Serius. Apapun bisa. Kamu pintar menebak. Coba tebak. Apa yang aku inginkan kamu lakukan untukku sekarang? Tidak menyangka komplek kita punya aula dengan standar seperti ini. Kamu tidak tahu. Bu Mei adalah pengusaha terkenal negeri kita, lama tinggal di sini. Untuk ukuran ini, biasa saja. By the way, nanti kamu harus lebih hati-hati. Kok orang berkuasa banget kayak dia tinggal di kompleks kita sih? Entahlah. Bukannya kamu paham banget soal wanita? Dia datang. Selamat malam, Bu Mei, Anda cantik hari. Kenapa dipanggil Bibi Mei? Apa aku sudah tua? Bibi Mei, lama tidak bertemu. Orang tua menitipkan salam untuk Anda. Xiao Su, sudah besar ya? Ini siapa? Halo Kak Mei, saya Lin Fen. Teman Xiao Su. Kamu, Apa yang kamu omongkan? Aku benar kok, kamu terlihat belum dewasa. sebentar lagi. Minum alkohol ya, kakak akan mengawasi kamu. Xiao Su, temanmu ini lucu. Aku suka. Tidak terlihat. Kamu pandai merayu gadis. Bukannya kamu suruh aku merayu. Terima kasih semua sudah datang. Tuliskan di kertas putih syarat kerjasama dengan saya yang paling sesuai. Akan mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan saya. Saat yang penting telah tiba. Tenang saja. Nona Su. Kamu bahkan mencari seorang penjaga keamanan untuk ikut lelang. Benar-benar gila. Nona Su, kamu mencari seorang penjaga keamanan untuk ikut lelang. Benar-benar gila. Kenapa kalian ada di sini? Persyaratan tidak bisa diberikan Nona Su. Orang lain bisa memberikannya. Kami hanya mencari mitra yang lebih dapat diandalkan daripada kamu. Dia yang mengirim kalian ke sini. Tidak peduli siapa yang mengirim kami. Kami sudah tahu apa yang paling diinginkan Tante Mei. Kali ini kalian tidak ada kesempatan.
Lin Fan. Kamu hanyalah seseorang yang bergantung pada wanita. Begitu Suyu jatuh, kamu tetap harus kembali jadi satpam, kan? Masih sempat mohon sekarang. Kamu begitu yakin demikian? Barang ini yang diinginkan Tante Mei. Mereka benar, orang-orang di balik mereka. Mungkin kita tidak bisa menghadapinya. Miss Su memang punya visi. Saya sarankan kalian menyerah sekarang, kalau kalah nanti jelas memalukan. Baik. Kita. Jangan terburu-buru. Tunggu dulu. Lin Fan, jangan berjuang lagi, kalian tidak ada kesempatan, bahkan jika semua catatannya diserahkan sekarang. Kamu di sini sombong buat apa? Kalian juga belum kasihkan. Yang tidak menyerahkan berarti mengundurkan diri. Tunggu Bu Mei, kita punya sesuatu. Ingin meminta Anda melihat ini. Apa ini? Bagaimana Bu Mei, yang lain tidak usah lihat lagi kan? Baiklah, saya bekerja sama dengan... Tunggu Bu Mei. Mengumumkan hasil sekarang bukankah terlalu buru-buru? Tidak ada kondisi lebih memuaskan dari ini. Mei yakin, tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Kondisi ini tidak bisa saya tolak, maaf. Wah, Berani sekali dia Benar. Selama ini tak ada yang berani menyentuh Mei. I. Dia terkenal janda hitam. Mei, sebelum membuat keputusan, lihat dulu kondisi saya, lepaskan. Bibi Mei, Lin Fan tidak bermaksud menyinggung. Percayalah. Karena ayahmu, aku mengizinkanmu datang ke pesta ini. Ngotot bikin gaduh, jangan salahkan aku kalau kalian kuusir, Bibi Mei. Menurutku lebih baik tunjukkan kepada mereka apa yang sudah kami beri, biar orang desa ini mundur. Karena semua ingin tahu, aku akan bicara terus terang. Ini adalah Edelweiss Tianshan 100 tahun. Semua orang tahu. Mencarinya selama 3 tahun, akhirnya ketemu hari ini. Apakah kamu punya tawaran lebih baik yang membuatku puas dari ini? Tante Mei tidak menyambut kita. Kita tidak usah ganggu. Aku hanya berharap Tante Mei mau lihat secarik ini. Supaya nanti tidak menyesal. Mari kita pergi. Tidak perlu kena marah. Dia akan datang mencariku. Meng Karim, seorang penjaga. Tunggu. 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 Ah, Lin Fan. bukankah Bibi Mei meremehkan kita? Kalau mereka meremehkan kita, kenapa kita harus tetap di sini dan mempermalukan diri? Xiao Fan, aku salah. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan melakukan apa saja. Mengakui kesalahan. Jadi, coba kamu jelaskan. Bagaimana caranya agar tulus? Aku mengerti. Hai. Keluarkan 2 orang ini dari sini, jangan hadir di pestaku lagi, Bu Mei. Kenapa tiba-tiba berubah pikir? Bu Mei, jangan dengar si bocah ini, dia cuma satpam. Helluer. Ayo pergi. Xiao Fan. Begitu selesai, Orang yang harus kamu minta maaf bukan saya. Yu. Aunt Mei yang bingung, maaf ya. Saya salah. Sudah selesai? Baik, bawa kami ke sana. Baik. Ikut saya. Apa yang baru saja kamu tulis untuk Mei? Cuma 1 kalimat. 1 kalimat. Kalimat apa? Kalimatnya adalah, hanya aku yang bisa selamatkan putrimu. Ini Mei kecil.
Kenapa bisa begitu? Setelah kehujanan hari itu, Dia terus tidak sadarkan diri. hal ini belum pernah ceritakan pada tapi Xiaofan malah tahu, dan dia menggambarkan gejalanya dengan tepat. Kamu pasti bisa menyelamatkan Xiao Mei, kan? Begini. Saya mengerti. Seseorang kontrak sudah dikirim ke kantor. Proses sudah dimulai. Aku mohon padamu. Biarkan Xiaofan selamatkan Xiao. Bibi Mei. Aku bukan orang yang mempergunakanku, sekarang menyelamatkan Xiao Mei yang terpenting. Lin Fen. Harus selamatkan Xiao Mei. Bantu Suyu dapatkan kontrak. Hadiah keahlian medis Huatua. Wah, sistem ini benar-benar tepat waktu. Sekarang di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh, kan? Lin Fen. Ah, baiklah. Sekarang aku akan mengobatinya. Tinggal langkah terakhir. Cukup salurkan energi. Dia akan terbangun. Bibi Mei. Kalau selama pengobatan, aku melakukan hal-hal berlebihan, kamu tidak keberatan, kan? Asal kamu bisa selamatkan, kamu boleh lakukan apa saja. Lin Fen, kamu sedang. Ya, jangan ganggu Lin Fan dulu. Kalau adalah langkah. Kalau dipotong sekarang, apa yang sudah dilakukan sia-sia? Lin Fen, Bagaimana jika Xiao Mei tidak aku belum selesai denganmu. bergerak dengan tangan? Ah, Berandalan. Kamu benar-benar ketagihan. aduh, tolong tolong orang. Xiao Mei, akhirnya kamu bangun. Kamu hampir ibu takut Bu. Kakyu. Siapa dia? Ini sebenarnya ada apa? Satpam komplek. Kalau bukan kaki yang memanggil Lin Fan, Mama tidak bisa bertemu kamu lagi. Selamatkan aku. Hanya seorang satpam. Xiao Fan, kamu belum menikah, kan? Gimana kalau ngobrol sama Mei, ibu dan anak selalu saling bergantung. Rumah juga kurang seorang pria untuk bersandar. Hah, Bu. Kamu ngomong apa sih? Dia cuma satpam kotor. Aku lihat aja jijik. Kok kamu nyuruh aku nikah sama dia? Ngomong apa sih? Tidak ada perbedaan martabat dalam pekerjaan. Lin Fen yang menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak suka, kita bisa tidak datang ke sini dari Ya, jangan marah. Aunt Mei. Proyek sudah selesai. Kami tidak akan mengganggu lama. Lin Fen, ayo pergi. Kamu ini, Dimanjakan olehku. Ibu. penjaga keamanan jahat, ganggu aku, ambil kesempatan. Gangguan apapun gak sebanding dengan nyawamu yang berharga. Sepertinya harus minta maaf langsung ke rumah. Cium Xiao Mei. Ciumannya seru banget. ah, nggak ada. Kamu bilang deh. Apakah bibir Xiao Mei lembut atau pinggangnya lembut? Kayaknya bibirnya lebih lembut kalau dibandingin. Lidahmu jadi lembut ya? Lidahmu lembut, rasanya nyaman kan? Ini buat kamu. Kalian berdua lagi ngapain siang bolong begini? Aduh, jangan lihat deh. Kami nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Aku maksudnya aku nggak salah ngomong. Haha, Tentu aku tahu kalian nggak ngapa-ngapain. Yue kita kan nggak ada pengalaman. Kalau beneran ngelakuin pasti nggak kayak gini. Kamu ngeledek aku. Kamu tuh, Benar-benar. aku salah. Cepat potongkan buah untuk kita. Cepat. ah. Baik. Mau mati. Ada apa? Jadi itu benar ya. Lin Fan menyelamatkan Kak Mei Castle. Hang. Juga tidak tahu. Bisa begitu hebat.
Baiklah, sepertinya kau ingin lihat kehebatan esai ratu malam ini. Besar atau kecil? Besar. PH, kamu kalah. Kok bisa begini? Aku pergi angkat teleponnya. Sudahlah, cepat-cepat sekarang. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Bentuk tubuhnya luar biasa. Tidak heran Yue tergila-gila padanya. Mengapa tidak lanjut? Atau, apa kata-kata Kak Fen di berwaktu itu? Tidak berlaku? Apa maksudmu? Saya bilang, aku suka kamu. Aku tertarik padamu. Jangan ikuti Yue lagi. Ikuti aku. Bagaimana? Yue selesai telepon. Makan buah. Oke, Kenapa bengong? Bangunlah. bangun. Kalau Suyu tahu temannya menciumku. Di sini terlalu berbahaya. Aku masih ada tugas malam ini, aku permisi dulu ya. Ada apa dengan dia? Biar saja. Dihadapkan dengan dua wanita cantik. Mau kalian makan buah. Ada apa, Van? Kenapa lari buru-buru? Aduh, untung saja aku lari cepat. Kalau tidak, habislah aku. Apa? Mungkinkah Nona Su? Belum 30 sudah begitu agresif? Aduh, pergi sana, pergi sana. Anak kecil jangan suka kepo. Fan, Ini juga untukmu. Bibi Mei, kenapa kamu kemari? Xiao Fan. Belum sempat aku berterima kasih, aku ingin mengundangmu makan malam di rumah. Masak untuk minta maaf padamu, bagaimana? Ini, Fan, ragu-ragu, c'est pas c'est tu jus. asal Xiao Mei tidak keberatan. Tenang saja. Xiao Mei pasti akan. Kalau gitu, aku tunggu ya, bye-bye. Fan Ge. Kamu benar-benar ini. Kali ini pasti gana. Rendah hati, rendah hati. Kamu suruh aku minta maaf sama sapam itu. Tidak mungkin. Kamu kok nggak nurut sih? Dia menyelamatkannya. Apa salahnya minta maaf sama dia, sekuat apapun dia? Dia cuma satpam. Kamu seorang CEO perempuan mengundang pria asing ke rumah bahkan masakin dia. Apa kamu pantas dengan ayahmu yang sudah meninggal? Bu, kamu pukul aku. Aku besarkan kamu sebesar ini, kamu bicara ke aku seperti ini, harusnya aku pukul kamu kan? Baiklah. Aku pergi, nggak akan kembali lagi. Xiao Mei. Bibi Mei, Maaf ya Xiao Fan. Bikin kamu ketawa deh. gak apa-apa. Itu, Di dapur masih ada makanan, aku ambil ya. Bibi Mei. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Padan Xiao Fan harem sekali. Tugas diterbitkan, bantu Bibi Mei pijat pergelangan kaki, hadiah keterampilan memasak. Bibi Mei, biar aku bantu kamu ke sofa. Tidak. Tidak perlu. Bibi Mei, biar aku pijat pergelangan kaki kamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Sudah berapa tahun tidak ada pria yang menyentuhku seperti ini.
Xiao Fan, lebih lembut sedikit. Aku agak tidak tahan. Baiklah. Coba lihat, apakah sudah lebih baik? Benar-benar tidak sakit lagi. Baguslah. Selamat, tuan rumah, mendapat keterampilan memasak dewa. Bibi Mei, Xiao Mei dia. Baik-baik saja kan? Semuanya salahku. Aku terlalu memanjakannya. Setelah suamiku meninggal, aku ingin memberinya kehidupan terbaik, tapi aku mengabaikan pendidikan dasarnya. Xiao Fan, kalau nanti Xiao Mei berbuat salah padamu, beritahu aku kapan saja. 1. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik. Ini sebenarnya mau ngajak kamu makan. Masakan tanpa ku beli lagi ya. Bibi Mei. Kamu istirahat, biar aku saja. Kamu tamu? Mana enak nih? Cuma masakan. Hari ini, Akan aku tunjukin kehebatanku. Bibi Mei, cepat coba masakanku. ini adalah Apakah tidak enak? Bukan. Terima kasih Xiao Fan. Sudah lama aku tidak merasakan rasa seperti ini. Tidak apa-apa. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Kamu itu satpam bau, kenapa masih di rumah kami aku? Xiao Mei. Mama sudah bilang aku tidak mau dengar penjelasanmu. Kalau dia tidak pergi, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Xiao Fan, Xiao Mei terlalu keras kepala. Tidak apa-apa. Bibi Mei, nanti kita pelan-pelan saling mengerti. Aku pergi dulu, ya. Xiao Fan. Nanti main ke rumah lagi ya, bagaimana? Aku ingin makan. Makanan buatanmu. Ah. Ya, ya. Oh, Cacac fan, Cololalagie, Bucan. Catacan Padacu. kapan kau akan? Kapan kau akan mengajari cara menjemput gadis-gadis? Ayo pergi. HEI. Kenapa kau sendirian? Di mana yang lain? Mereka pergi menemui manajer baru. Cuma kenal Fenge. Manajer keamanan baru? Belum dengar? Kamu tentu belum dengar. Karena manajer barunya adalah Tuan Muda Kinao. Qin Hao. Qin Hao. Bukannya Tuan Muda Qin tidak suka para satpam? Kenapa dia rendakan dia? Datang ke sini untuk apa? Lin Fen. Kamu harus tahu. Aku adalah manajer keamanan. Jauh beda dengan kalian yang cuma jaga pos. Kamu cuma manfaatin jadi keamanan buat deketin pemilik kompleks, kan? Sekarang aku di sini, cara kamu nggak bakal jalan. Fan bro. Baiklah. Kalau mau, silakan lanjut. Sekarang umumkan aturan baru. Semuanya dengar nggak? Masuk dan dengarkan. Mulai hari ini. 30 hari bekerja, istirahat 1 hari. Jam berdiri dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Saya ingin semua pemilik melihat semangat baru. Tapi, itu terlalu lama. Iya, benar. Manajer Qin, intensitasnya besar. Yang tidak mematuhi aturan akan dianggap melanggar dan dipecat. Mulai sekarang, laksanakan segera.
Berdiri tegak. Lin Fan. Coca-Cola kecil ini dingin sekali, segar sekali. Mau minum? Enggak mau. Lapor. Saya mau minum, seharian belum minum. Siapa yang biarkan kamu bicara? Bicara lagi, langsung pergi. Qin Hao. Je suis Lin Fan. Kalau kamu gerak lagi aku bakal pecat kamu juga. Percaya nggak? Nah, sudah datang si kaya. Kalian semua jangan bergerak, biar saya yang urus. Allô. Saya ini yang baru ditugaskan. Xiao Fan. Panas ya, sini. Aku siapin minuman dingin buatmu. Cepat minum. Jangan sampai kena panas. Ah. Ayo cepat. Tidak. Bu. Kau suruh bawa yang berat ini. Hanya untuk si satpam ini. Cepat. Ayo, kalian semua sudah bekerja keras, masing-masing dapat bagian. Baiklah, Eo. Hei, Kalian. Manajer Qin. Ini adalah niat pemilik. Kalau menolak, tidak baikan. apa kamu punya pendapat? Sheng. Tidak. Bagaimana mungkin? Semua minum. Ayo, bagi semua orang. Ah. Xiao Fan. Penyakit Xiao Mei sudah sembuh kan? Ah, secara teori begitu. Bibi Mei, maksud Anda apa? Tidak apa-apa, saya cuma khawatir dia seperti neneknya dulu. Saya khawatir dia juga mungkin keturunan. Tante Mei. Bu. Bu, kenapa? Kak. Cepat, angkat ke kursi. Hati-hati, pelan-pelan. Jangan diam, cepat panggil ambulan. Pengawal kecil, ambil jarum perak, uang kecil, air dan handuk, cepat. Yang lain panggil orang lagi untuk bantu. Jangan sentuh ibuku, kamu dokter palsu. Terakhir kali kamu sudah menggangguku, sekarang mau apa ke ibuku? Dia. Mengganggumu? Betul. Pura-pura jadi dokter. Menggoda saya. Padahal saya sudah cek ke rumah sakit, saya baik-baik saja. Kamu cuma beruntung. Ibuku sangat percaya padamu sia-sia. Mei, kamu boleh bercanda, tapi ibumu sakit parah, harus segera diobati. Aku tidak percaya kamu. Bu. Bangun, Bu. Bu. Nona Mei. Saya punya sebuah ide. Sebelumnya Tante Mei mencari bunga salju Tianshan untuk mengobatimu. Sayang tertipu Lin Fan. Kini bunga salju Tianshan masih padaku. Di sana juga ada seorang tabib Tiongkok. Jika bersedia, akan membawanya sekaligus. Benarkah, Amble? Tidak bisa. Bunga salju Tianshan dingin, Mei Yi sudah kemasukan hawa dingin. Jika diminum sekarang, racun. Diam. Tuan Qin, cepat panggil tabib tua. Berapapun harganya, saya rela. Bec. Hahaha. Jarumnya datang. Nona Mei. Tabib tua di belakang. La rue de Cambing à Salju, Berry-Mei. Tidak bisa. Pergi. Bagus sekali. Ibuku sadar hahaha baik-baik Lin Fan. Apakah ada yang ingin dikatakan? Nona Mei, saya sarankan menangkapnya karena praktek medis ilegal. Ok. Ibu. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu. Tuan Xin. Apa yang terjadi pada... Jangan takut Nona, ini cara melawan racun dengan racun. Dokter Tiongkok segera datang. Saya sudah bilang. Bunga salju dingin, tubuh lemah, tidak dapat menerima tonik.
Biarkan saya lihat segera. Pergi, jangan sentuh ibu saya. Dokter Tiongkok datang. Saya sudah datang. Kenapa kamu begitu lambat? Saya sudah sangat cepat. Oh kamu. Jangan ribut lagi, PK. Tolong cepat periksa ibuku. Iya, baiklah, minggir. Tuan Qin, air bunga stepa yang Anda minta tadi, memang untuk diminumkan ke nyonya ini. Kalau tidak, lalu Aduh, habislah sudah. Pak, bagaimana kondisi ibuku ini? Kalau saya tahu untuk diminumkan ke nyonya ini, saya tidak akan memberikan walaupun Anda memaksa. APA maksud Bapak? Jelaskan dengan jelas. Nyonya ini sebenarnya pingsan karena kedinginan dari dalam tubuh. Dan sekarang, setelah minum air bunga stepa yang dingin ini bisa membahayakan nyawa. Tak kusangka Anda sebagai ahli pengobatan. Ternyata jadi kaki tangan. Aduh. Bagaimana bisa seperti ini? Tuan Qin, bukankah kamu bilang pasti bisa selamatkan ibuku? ini bukan salahku. Ini semua gara-gara Lin Fen. Lin Fen, ya Lin Fen. Lin Fen, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan ibuku, kan? Lin Fen, aku salah, aku mohon, selamatkan ibuku ya. Tadi gak mau biarkan Fen kesentuh. Sekarang malah berlutut. Aku mohon, selamatkan ibuku, apapun harganya, apapun caranya, oke? Kamu sendiri yang bilang, dengan cara apapun ya? Ah. Bangunkan ibumu. Ego. Ini adalah jurus 9 jarum emas yang sudah lama hilang. Berikan air teratai Tapi. Tabib tua Cina itu berkata, cepatlah. Lin Fen, apa yang kau lakukan? Lepaskan Bibi Mei. Saudari Su, Lin Fen sedang mengobati penyakitnya. Perlu mengobati seperti ini? Selain itu, Bibi Mei benar-benar bisa terima. Wah, Bu Mei itu terkenal sebagai janda hitam Hai Cheng. Bertahun-tahun, tidak ada pria yang menyentuh tubuhnya. Nona Xiao Mei, kamu membiarkan pria lain menyentuh tubuh Bu Mei tanpa izin. Walau sabarnya tinggi, pasti dia marah besar. Diam. Aku sudah bilang. Segala konsekuensi setelah ibuku bangun, aku yang tanggung. Saya juga bersedia menjamin untuk Lin Fen. Dia menggunakan teknik medis yang sah. Memang begitu kata orang. Identitas Bu Mei istimewa. Di siang bolong, melakukan hal seperti ini dengan pria lain, menurutmu? Dengan sifat Bu Mei, Lin Fen mungkin akan kena imbasnya. Orang terakhir yang mengganggu Bu Mei masih berbaring di rumah sakit. Cukup. Lin Fen, bagaimana ibuku? Harusnya tidak ada masalah. Sistem, aku seharusnya sudah berhasil, kan? Mana hadiahnya? Selamat, Tuan Rum. Berhasil bantu pemilih dapatkan kotak hadiah emas. Sabar, di sini ramai. Bukan nanti saja. Aduh, jangan berpikir begitu. Dengan kemampuan medisnya yang pas-pasan, lebih baik cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ini tidak benar. Nafasnya panjang, wajahnya merah. Menurutku seharusnya dia sudah sadar. Apa? Apa? Ibu. Bagaimana rasanya? Hekam, uhuk. Aku, ada apa ini?
Barusan kamu sakit, tapi aku sudah menyembuhkanmu. Iya, Lin Fen, barusan ada. Merawatmu dengan baik. ini harus 100% asli. Xiao Fan. Kali ini kau menyelamatkanku lagi, aku tidak tahu berterima kasih. Tidak apa-apa, kasih 1 juta atau 8 juta saja sudah cukup. Itu bisa menunjukkan ketulusanku padamu? Tunggu. Aku mau melapor, hahaha Auntie Mei. Barusan anak ini berpura-pura mengobati, padahal dia sedang. Jangan keras pada dirimu. Kamu kan Dewi S dari Hai Cheng. Kalau sampai tersebar gimana? Bibi Mei, bisa jelaskan Lin Fen? Apa perlu dijelaskan kalau tersebar? Kamu tahu tidak? Apa pengaruhnya terhadap reputasi Bibi Mei? Seseorang Nyonya, jangan marah. Saya manajemen Tuan Muda Lin. Salahkan aku, bukan dia. Aku. Gak usah bilang Xiao Fan menyelamatkanku. Menghina, itu omong kosong belaka. Dia cium aku, ya sudah kenapa, lagian bukan yang pertama juga. Kalau tersebar, gimana juga? Bawa dia pergi sekarang. Bersikap baiklah pada Tuan Chin, biar dia lupa hari ini. Ah Tante Mei, aku salah Tante Mei, beri aku ponselku. Xiao Fan. Hari ini kamu menyelamatkan, aku akan membalasmu dengan baik. Xiao Mei. Pergi beli cemilan untuk Om Xiao Fan. Hari ini, Om Xiao Fan. Datang ke rumah kita bertamu. Om Xiao Fan. Bibi Mei, Lin Fen ada urusan malam ini, bawa dia pulang dulu. Nanti kita datang lagi. Bye-bye. kenapa lagi tarik telinga saya? Sakit. Kamu tukang selingkuh. Selalu menggoda di mana-mana. Bikin saya kesal aja. Kakak, kamu salah paham. Benar-benar tidak ada apa-apa antara saya dan Bibi Mei. Cukup. Berikan pengakuan jujur. Kalau tidak, Aku akan ambil tindakan sekarang. Tindakan. Masih nggak mau bicara ya? Yuyu, ada masalah besar. Kalian berdua main-mainnya cukup kreatif. Lin Fen yang menyuruhku. Aku. Hang, Jangan bahas itu dulu, ada masalah besar tentang orang itu. masuk dan bilang. Kamu. Beri aku berlutut dengan baik, jangan bergerak. Sistem, aku membantu pemilik rumah, ini hasilnya. Jangan khawatir, Tuan, sebagai kompensasi, paket emas. diupgrade ke paket platinum. Platinum, cepat, buka dan lihat. Apa maksudnya? Hanya kasih aku 1 kartu aja. Selamat kepada sang Mendapatkan hak waris perusahaan Hak waris grup Tianyi, kartu hitam penguasa. dapat mengakses dana triliunan. Berapa banyak? Triliunan. Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Yuewe, kenapa kita tidak bisa bicarakan di luar saja? Bagaimanapun juga, Lin Fen, Dia juga orang biasa. saya tidak ingin dia terlibat dalam kekacauan. Masalah di sini terlalu rumit. Ada kabar pasti tentang pewaris Tianyi Group. Pewaris tiba-tiba berubah. Proyek terpenting kita juga terhambat. Tianyi Group. Dengan pergerakan besar semacam itu, Tidak tahu berapa orang terlibat. elit nasional berkumpul di Haicheng. Menemukan pewaris ini dan mendapatkan hak kerjasama utama. Kudengar tunanganmu juga sudah kembali. Begitu dia dapat hak kerjasama, Yuewe, kita. Karena skala hadiah yang terlalu besar, Host datang ke pesta takdir dalam 24 jam. menandatangani dokumen waris. Kadaluarsa jika terlambat. Sistem, kamu keterlaluan. Setelah semuanya masih ada batas waktu, apa kamu bercanda? Jangan pergi, kembalikan padaku. Saya mau mengembalikan barang. Saya mau retur, saya. Apa yang kamu katakan benar? Mungkin.
Dia memang tidak seharusnya tahu ini. Lin Fen, Ah Suyu, saya tidak sengaja bangun. sudah cukup. Tidak usah berlutut lagi. Di kartu ini ada 1 juta. Ambil ini. Suyu. Kamu mau memelihara aku ya? Sudah, jangan bercanda. Dengar aku. Akhir-akhir ini ada kejadian besar di Haicheng, yaitu pergantian warisan dari sebuah grup terkemuka. Haicheng ada banyak pergerakan bawah tanah, sangat berbahaya. Pegang kartu ini, tunggu kembali. Ingat, sebelum kembali, jangan kemana-mana. Kalau aku tidak kembali, uang ini cukup untuk Lin Fen. Suyu, sebenarnya aku adalah... Tunggu aku kembali dengan sabar. Bukan, Suyu, aku benar-benar tidak bisa tinggal di rumah. Aku benar-benar tidak bisa diam di rumah, aku harus pergi tanda tangan hak waris. Suyu, biarkan aku keluar. Aku benar-benar nggak bisa di rumah, aduh Suyu, hak warisanku. Suyu. Rong. Kek. Kamu beneran sama Lin Fen? Mungkin. Tunggu aku balik untuk bicara. Ayo pergi. Waduh, tinggi banget. Melompat dari sini. Anda tidak mematahkan kaki Anda, bukan? Pembawa acara, ada 3 jam tersisa sebelum hak waris berakhir. Ya, aku akan segera ke sana. Jika kau pergi, kau akan mati. Jika kau tidak pergi, kau akan mati. Ayo kita lakukan. Bagaimana kau mengendarai sepeda? Lin Fan. Apa yang terjadi dengan kaki? Aku mematahkannya menggoda induk semang. Xiao Mei. Bagus sekali. Tidak ada waktu bicara. Harus pergi ke Hotel Beijing, cepat antar saya. Kenapa? Kamu juga mau ke sana? Oh, benar juga. Banyak orang kaya di sana. Kamu pergi jadi penjaga. Bisa dapat uang lebih. Namun, Saya tidak bawa. Oke. Tapi jangan lupa. Saya pamanmu. Hati-hati, beritahu ibumu. kamu, Cepat pergi. Ah, Baiklah. Paman Lin Fen. Pelan-pelan saja. bukan. Mobilmu kencang banget. Kenapa, Baru gitu saja sudah tak bisa. Paman? Tak bicara lagi sama kamu. Aku mau masuk dulu. Tidak punya undangan, masuk. Xiao Mei. Kenapa di sini? Tante Mei tidak bersama. Aku mengikuti orang itu, Lin. Sujue. Wang Zhen. Lama tak bertemu. Kek Suyo. Ini adalah Tunanganmu sebelumnya, ke-8 dari keluarga Wang. Wang Zhen. benar, si psikopat ini. Kalau bukan karena aku, Kak Yu pasti. Kenapa? Ketemu aku. Kelihatannya tidak ramah ya. Wang Zhen, aku peringatkan kamu. Ini wilayah Tianyi Group, kalau macam-macam, aku langsung kasih tahu Sekretaris Hang. Nona Su. Kamu memang tidak tahu apa-apa ya. Tuan Muda Wang membeli tanah di timur kota itu hanya untuk diberikan sebagai hadiah kepada Sekretaris Hang, sebagai salam perkenalan. Kalian benar. Keluarga Wang kami. Siapkan hadiah besar untuk... Sekretaris Hang yang memimpin upacara dan pewaris baru. Kesempatan untuk kemitraan. Harus jadi milik keluarga Wang kami. Suyu. Aku berharap nanti saat hidup mati perusahaanmu ada di tanganku. Kamu tetap bisa seberani hari ini. Sampai jumpa nanti. Baiklah, kita masuk juga. Kakak Suyo. Sudah, Xiao Mei. Bicara nanti. Pikirkan rencana. Ayo pergi.
Rapat pewarisan Tianyi Group. Kita cari tahu dulu. Kenalan sama lebih banyak. Ayo pergi. Pak Li. Pak Zhang. Kakyu. Kenapa orang-orang ini menghindari kita? Bisa melakukan sejauh ini. Hanya ada satu. Aku yang melakukannya. Wang Zhen, kamu. Aneh ya? Aku sudah bilang dari awal. Pesta ini sudah menjadi milik keluarga Wang. Sebagai mitra ditentukan. Satu kata dariku. Mereka. Siapa berani peduli padamu? Sebenarnya kamu mau apa? Suyu. Apa yang ingin aku lakukan? Kamu pasti tahu. Selama kamu membuatku senang, aku akan. Wang Zhen. Berhentilah berhayal. Yu punya pacar. Namanya Lin Fen, Momo. Lin Fan. Benar, dia lebih tampan dan kaya dari kamu. 100 kali. Tanya, siapa yang tidak kenal orang ini? Kenapa aku tidak pernah dengar? Ada peran seperti itu? Siapa Lin Fan? Siapa? Siapa memanggilku? Siapa memanggilku? Bukankah aku menyuruhmu diam di rumah? Ngapain di sini? Aku di sini. Apa? Kakyu. Aku yang bawa dia ke sini. Tapi aku nggak tahu gimana dia bisa masuk. Kenapa kalian semua sih? Makan saja. Aduh, masih makan. Apa kamu sadar ini berbahaya? Aduh, Sudah. Makan baik, jangan banyak bicara, jangan ngelihatin, pergi. Ini dia. Yang kalian sebut Lin Fan. Seorang satpam kecil. Lin Fan. Aku kira tadi kalian bicara siapa. Kenapa? Kamu juga kenal ya? Tuan Wang, Tuan Lin Fan ini dulu menantu kami. Dia diusir olehku. Entah karena apa, dipandang oleh Nona Su seperti harta karun. Suyu. Bagaimana? kamu begitu buruk penilaiannya. Cuma seorang penjaga keamanan. Kamu juga bisa suka. Yu. Dia siapa? Lin Fan. Putra ke-8 keluarga Wang di ibu kota, Wang Zhen. Hati-hati, jangan menyinggung. Oh. Ternyata. Dia itu bangsat. Aduh. Maaf, apa yang kau bilang? Lin Fan, kau cari mati. Tahukah siapa yang kau buat marah? Siapa itu? Kamu tidak tahu apa-apa. Waktu itu aku singkir. Itu memang keputusan yang tepat. Di depanmu adalah orang besar dari kota. Hari ini adalah hari munculnya pewaris baru perusahaan Tianyi. Kalau dia bersin. Bisa membuat Perjurer. dan Tuan Wang ini satu-satunya di sini yang punya hak bicara dengan dia. Sekarang kamu tahu siapa yang kamu ganggukan. Jangan terlalu mencolok. Jangan bikin satpam kecil ini ketakutan sampai ngompol. Kamu bilang dia satu-satunya yang berhak. Ketemu aku. Kamu ngomong apa sih? Hahaha. Asuyua. Penjaga kecilmu ini benar-benar suka berbicara yang menakutkannya. Dia tadi dia tidak menjadi apa-apa. Ngomong ngawur itu ngomong ngawur. Berdasarkan hanya kalimat ini, saya hari ini bisa membuat kalian tidak tinggalkan ruangan. Bukan kamu, tutup mulutku, dia bilang ingin bertemu denganku. Nona Su. Hari ini tidak ada bisa menyelamatkan dia. Jangan bicara sembarangan. Biarkan dia bicara. Tak diduga saudara Lin adalah orang besar itu. Sungguh maafkan ya. Saudara Lin, kamu tahu tidak kalau kamu mewarisi Tianyi Group, kamu akan mendapatkan kuasa apa? Itu aku benar-benar tidak tahu. Saudara Lin, kamu mewarisi Tianyi Group. Sepertiga aset negara akan menjadi milikmu, kekayaanmu akan mencapai triliunan. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan Suyu? Kamu mau menikahi Sujueja? Tenang saja. Asal kamu mewarisi Tianyi Group. Bukan hanya 1 Suyu, bahkan 10 Suyu. Akan mengejar kamu. Serius? Bodoh, dia hanya bercanda. Hahaha, hei, kalian dengar tidak? Anak ini benar-benar percaya. Halo,
Apakah ini Tuan Lin Fen? Saya adalah sekretaris Anda. Silakan ke lantai 2 untuk menyelesaikan proses pewarisan. Baik, saya tahu. Apa mereka meneleponmu untuk mewarisi grup Tianyi? Bagaimana kamu tahu? Lin Fen, kamu benar-benar badut. Tunggu di sini sebentar, aku segera kembali. Hahaha. Wah, tertawa sampai air mata keluar. Su Yue, sekarang aku mengerti kenapa kamu memilih penjaga kecil ini sebagai pemimpin. Bakat komedi seperti dia memang luar biasa. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Sudah cukup. Jangan menghina mereka lagi, kami akan pergi sekarang. Mereka masih harus menunggu pewaris mereka kembali. Si Lin Fen bodoh ini. Setelah bikin malu kabur dan kita tunggu. Kebanyakan makan kali. Pergi ke toilet deh. Kita cari sekretaris Zhang dulu ya. Wah, tegang banget. Gak nyangka aku bisa saksikan langsung kelahiran pemilik Tianyi Group. Orang ini pasti ganteng, menawan, dan berwibawa. Detangler. Pastinya caraku membuka salah. Seseorang baru saja menelepon saya dan meminta saya untuk datang ke sini. Apakah itu Anda? Pewaris grup tinggi. Dia seorang penjaga keamanan. Hei, apa kabar? Halo, Apa kau Lin Fan, Tian? Lin? ya, aku Lin Fen. Silakan masuk. Tidak, kau lakukan apa? Bangun. Maafkan aku, TN Lin. Aku tak menyangka kau berpakaian seperti ini. Ah, tidak apa-apa. Cepat bangun. Silakan Tuan Lin, beri hukuman. Saya bilang tidak apa-apa, cepat bangun. Orang hebat seperti ini bilang tidak masalah, tapi diam-diam berbahaya. Silakan Tuan Lin, beri hukuman, kalau tidak saya tidak tenang. Lalu kamu mau saya beri hukuman bagaimana? Tuan Lin, mau dihukum bagaimana saja boleh. Benar? Apa saja boleh. Ini kantor sekretaris Hang, kalian ingat sopan santun. Hang, Dengga. Dia adalah kepala penerus bisnis. kelak dia jadi tangan kanan orang berkuasa. Selain itu, dia dikenal sebagai wanita es di Haicheng, tak membiarkan laki. Ya. Benar. Kalau bukan karena perempuan dan relasi ibuku, kita tak akan bisa bertemu dengannya. Meski keluarga Wang kuat, kita tetap punya kesempatan. Kalau bisa tahu pendapatnya, itu bagus juga. Ayo. Halo, Sekretaris Hang. Lin Fan. Lin Fen. Apakah aku salah lihat? Pewaris grup Tianyi ini. Kenapa mirip dengan Lin Fen? Apakah Anda merasakan hal yang sama? Ini agak mirip dengan saudara laki-laki Lin Fen. Baronnya kau? Siapa izinkanmu masuk tanpa izin? Bersikap kasar di depan ahli waris? Maafkan aku, Non. Kami tidak tahu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mereka semua teman-temanku. Lebih lembutlah. Tentu. Tidak masalah sama sekali. Kalian mengkariku, kan? Silakan lewat sini. Siapa yang buat aturan konyol ini?
Sebelum pewarisan, tidak boleh mengungkapkan identitas. Apa? Sebelum pewarisan, selesaikan tantangan. Sebelum sukses, jangan orang tahu identitasku. Pak Baolin, tenang. Aturan dari pemimpin sebelumnya. Yang ditinggalkan. Aku juga nggak tahu. Yang pertama, dengan tidak mengungkap identitas diri, habiskan 10 miliar dalam sebulan. Apa ini aturan konyol? Jangan khawatir Pak Lin. Meskipun dananya terbatas, tapi sebagian hak masih bisa dilakukan. Sistem jelek. Aku benci kamu. Sistem jelek. Aku benci kamu. Sekretaris Zhang di dalam sini. Apa itu, Nona Su? Saya akan mempertimbangkan situasinya. Silakan kembali ke aula untuk menunggu. Maaf mengganggu. PAK Lin. Permintaan baru saja disampaikan oleh Anda lihat. Saya masih belum bisa mengungkapkan identitas saya. AYK. Kemari. Kita lakukan ini. Bagaimana? Masih menunggu ahli waris kaliannya. Suyu. Bagaimana kalau sekarang kamu pikirkan baik-baik? Bagaimana melayani aku dengan baik? Menang kalah belum pasti. Jangan terlalu sombong. Baik. Kita lihat saja nanti. Lin Fen, kemana kamu pergi? Iya, benar. Bikin khawatir setengah hari. Aku cuma tadi sakit perut, pergi ke toilet. Aku pikir kamu beneran. Apa? Aku adalah apa? Tidak apa-apa, kita salah paham. Oke, pesta segera dimulai. Cepat bersiap-siaplah. Selamat datang semua di pesta Tianyi Group. Sekretaris Zhang, di mana penguasa baru? Kami ingin menemui dia, kami ingin menemui dia. Di mana penguasa? Dia tidak hadir. Bisa memberitahukan semua. Pueris. Sudah ditentukan. Adapun rapat hari ini, penguasa memberikan wewenang penuh kepada saya untuk memilih mitra utama berikutnya. Baik. Kami menyambut Sekretaris Zhang. Yumamkin. Siapa mitra utama? Tidak menyangka dia bermain belakang terang-terangan. Iya. Tidak ada yang berani membantah, ternyata semua dibeli oleh keluarga Wang. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Tidak semudah yang mereka pikirkan. Kamu hanya seorang satpam kecil. Apa maksudnya sok begitu? Pikir diri sendiri penerus ya. Malah ambil kesempatan buat gombalin cewek. Aku. Sudahlah. Jangan ribut. Lanjutkan nonton. Memohon untuk peserta ini. Tenanglah. Sekretaris Zhang. Formalitas seperti ini. Tidak perlu, kan? Selain aku. Siapa lagi? Pemimpin baru bilang. Menolak korupsi dan suap. Tolong hargai dirimu. Kamu. Posisi mitra konferensi. Kami akan mengambil bentuk undian. Peserta naik ke panggung untuk undian. Orang yang terpilih Akan menjadi mitra utama kami berikutnya. Apa-apaan ini? Dengan cara main-main. Memilih mitra grup utama negara ini. Betul sekali. Betul sekali. Pertama. Ini peraturan dari penguasa baru, dipatuhi. Kedua. Adalah Tianyi yang memilih siapa yang berhasil, bukan sebaliknya. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa berhenti kapan saja. bagus sekali Yu, kita punya kesempatan. Ayah Kakuyu. Dengan begini, meskipun tetap sulit, tapi setidaknya kita mempunyai kesempatan. Lin Fen. Kamu tahu, bukan? Oh tidak, saya tidak tahu apa-apa. Abaikan dia, cepat antre.
Dia cuma ngomong kosong. Tahu apa dia? Saya. Sekarang giliran siapa? Saya dulu. Sayang sekali, tidak terpilih. Berikutnya. Saya datang. Bisakah kamu cepat sedikit? Sangat disayangkan, tidak terpilih berikutnya. Ini tidak mungkin. Saya mau coba lagi. Tidak lebih dari 3 kali. Kalau kamu terus ribut, saya usir kamu keluar. Saat itu tidak hanya wajahmu yang malu. Masih ada lagi? Saya datang. Baik. Yes, semangat. Saya mau tanya. Bisa. Bantu cari pengganti untuk undian. Kamu bukan ingin. Lin Fen. Kamu mau membantu aku naik ke panggung undi lotre? Aku. Ya. Jue, kamu hilaya. Kesempatan sepenting ini kamu kasih ke dia? Walaupun kakak Lin Fen juga sangat hebat, tapi Suyu. Cari satpam menggantikan undiannya. Mendingan jual ke aku. Tega ini. Kamu jual hak undian ke aku. Aku bakal beli. Pasti lebih baik daripada beri ke satpam itu. Gimana Nona Su? Sudah putuskan belum? Aku putuskan biar Lin Fen. Tolong bantu saya loh. Setelah dipilih, jangan menyesal. Anda yakin? Saya yakin. Seriusan? Dari mana datangnya satpam ini? Karena kamu pilih saya. Hari ini akan tunjukkan keahlian. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin terpilih. Ayo Lin Fen. Mari kita ucapkan selamat kepada pria ini yang menjadi mitra utama grup Tianyi. Lin Fen. Orang, bagaimana bisa? Tidak mungkin. Kekurangan. Pasti ada kecurangan. Tidak mungkin. Ada kecurangan. Ini pasti kong kali kong. Sekretaris, beri satu kesempatan lagi, pasti lebih hebat dari Mitra utama sudah dipilih. Mohon tamu lainnya keluar dengan tertib. Bagi yang tidak mau bekerja sama, bantu mereka untuk keluar. Sekretaris Sang. Sekretaris Sang, ada kong kali kong. Aku tidak puas. Selamat ya. Saya merasa terhormat. Ini dokumen kerja, silakan lihat. Isi lengkap bisa dibaca di rumah. Kali ini ya, kamu harus kasih penghargaan. Kekaryawananmu ini. Suyu. Tenanglah. Aku tidak mau tenang. Cepat katakan, bagaimana memberi hadiah? Bukan, aku hanya ingin Aku tidak mau dengar, jawab cepat. Aku ingin bilang. Semua orang sedang melihat. Ahahaha. Kita pulang dulu. Hei, tunggu aku. Tuan Lin. Ini adalah kartu hitam Anda. Aku telah menyuntikkan $1 miliar dan minta habiskan dalam waktu 1 bulan. Bukankah itu menjadi masalah? Bukan apa-apa. Biar aku yang urus. Baru kembali dan harus pergi lagi? Akhir-akhir ini aku harus pergi dinas. Momo, Ayah, bantu jaga Lin Fen. Jangan biarkan berbuat oke. pergi, sudah jalan. Apa yang terjadi dengan Suyu? Dapat proyek, jadi sibuk. Memang harus melakukan perjalanan. Yang kedua nih, pasti malu tuh. Kau nggak ngerti, bro.
Selesai. Utama pergi, 10 miliar buat siapa? Keluar sebentar. Tunggu. Jangan pergi. Jangan, aku nggak tahu apa kamu pikirkan. Begitu Yuyu keluar. Kamu langsung pergi ke rumah Sigmei, kan? Aku mau keluar beli makanan buat kamu. Aku ikut pergi dengan. Jangan harap bisa lepas dari pandanganku. Kayaknya bisa juga. Bagaimanapun, pakai uang. Siapapun yang menggunakannya tetap sama. Oke. Ceritalah, kamu mau apa? Aku akan belikan semuanya untukmu. Serius nih, jangan bercanda. Tas ini 9.999. Berani beli nggak? Apa warna nggak kamu suka? Aku paling benci warna kuning. Pengeluaran 12 juta yuan. Serius kamu? Selain yang kuning pilih semuanya. Bagaimana? Percaya? Tidak terima. Aku mau yang ini. Sudah dibeli. Ini, sudah Dibeli. Yang ini. Sudah dibeli, yang ini juga, semua sudah dibeli. Lin Fan. Kamu benar-benar membelinya. Katakan, mau beli apa, akan membelikan semuanya untukmu. Aku bercanda, kembalikan saja. Sedikit barang ini, tidak perlu bercanda, teruskan. Lin Fan, kamu tiba-tiba baik sekali padaku. Jangan-jangan kamu ingin mengejarku? Meskipun sekarang Yue tidak di rumah, tapi kamu tidak boleh seperti ini. Tapi jika kamu benar-benar mau, bukan berarti tidak bisa. Lagi mikirin apa? Aku mau minta tolong sedikit. Tolong. Tolong apa? Aku tuh selalu pengen investasi saham tapi butuh penasihat. Kayaknya kamu cocok banget, kelihatan banget jago saham. Lin Fan. Pernah dengar kisahku? Belum, tapi mukamu penuh cerita. Mulai sekarang. Kamu adalah penasihat investasi utama saya. Lin Fan, saya tidak menyangka kamu begitu percaya pada saya. Yue selalu bilang saya beli satu rugi satu. Saya sudah rugi semua, setengah aset orang tua saya. Sekarang hanya kamu yang percaya saya. Saya kan sudah bilang tidak salah pilih. Tanpa banyak bicara, ayo mulai. Apa maksud dari yang warna-warni ini? Yang merah itu saham naik, yang hijau itu saham turun. Saya sarankan kamu beli yang ini dan yang ini. Dengan pembelian kecil lebih cocok. Tidak. Saya beli yang warna hijau saja. Kenapa begitu? Bisa rugi nih. Tarik-tarik. Buffett pernah bilang, investasi harus punya pandangan jangka panjang. Aku beli yang hijau aja. Jadi, kamu mau beli berapa? 1, 10, 100, 1000. 100.000, efek khusus, input jumlah saham, 1 miliar. Lin Fan. Kamu investasikan 1 miliar ke situ ya? Nggak bisa pergi aja. Lin Fan sangat hebat. Mungkin aku salah paham padanya. Kali ini, aku jelasin hubungan kita. Lin Fan, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan pedulikan itu. Kalau rugi gimana? Aku tahu, ini bukan kartu Yuyu, kan? Sudah berakhir, Yue Ling akan membunuhku kali ini. Jangan khawatir, itu adalah uang saya. Tanah saya baru saja dihancurkan. Ini kesepakatannya. Jika Anda mendapat untung dari investasi ini, itu semua milikmu. Jika merugi, jadi milikku. Lin Fan. Aigo, maafkan aku tak tahu kau sangat mempercayaiku. Lin Fan, aku kembali. Ada yang ingin kukatakan padamu. Lin Fan. Jika kuberitahu kita berinvestasi di saham, apa kau akan percaya? Main saham bisa bersama, bisa nggak kacau lagi? Yuyu. Sebenarnya kita. Diam, Momo, sahabat terbaikku. Kamu mengecewakanku. Mer. Wajahku merah, kalian bikin kesal. Bukan, yang aku maksud, semua saham yang Lin Fan beli merah.
Di mana yang merah? Ini semua. Feng Momo. Aku benar-benar melihat layar jadi merah. Yue. Aku bersumpah. Aku juga benar-benar melihatnya. Kalian berdua, sekarang segera pergi ke pojok. Tidak mau. Berdiri yang benar. Selalu diam-diam di belakangku. Dan jangan malas. Yue, aku benar-benar tidak tahan lagi. Saya kasih tahu kalian, kalau ada lebih setetes air jatuh, kalian berdiri lebih 10 menit. Berdiri yang benar. Halo. Halo, Pak Lin Fen, ada berita bagus. berita bagus apa? Mohon maaf, saya melacak aliran dana Anda. Tapi saham yang Anda beli sore tadi melonjak. Naik berapa? 3 kali? Anda untung 2 miliar. Apa EPP yang terjadi? Tuan Lin, Anda masih mendengarkan? Ya, ya. Syukurlah. Ini benar-benar kabar baik. Tapi ada kabar buruk juga. Tidak tahu. Katakan saja. Saya bisa menahannya. Ini tentang proyek yang ditangani oleh Nona Suyu, tiba-tiba dana terputus, mungkin akan gagal. Sungguh buruk sekali. Sungguh buruk. Siapa suruh kamu turunkan pot? Angkat kembali. Bisa tertawa saat merenung. Belum cukup berdiri ya? Hakir. Biarkan Lin Fan istirahat. Biarkan Lin Fan istirahat. Dia sepertinya gak gila. Aku baik-baik saja. Oke. Semua jangan diributkan. Kak Yue, aku salah. Itu semua kesalahpahaman. Sudahlah. Bukan urusan kalian berdua. Tidak tahu sopan. Kak Yu ini sendirian menanggung status sebagai mitra utama perusahaan. Itu jelas urusan perusahaan. Kamu cukup pintar juga. Aku cuma bisa sedikit meramal saja, dan aku lalu bisa lihat. Akhir-akhir ini, Yu Jie kekurangannya di Wei. Lin Fan, Yue Ji dapat proyek, dia kekurangan uang. Jangan jadi master, bantu urusin masalah uangnya. Bukannya aku lagi urusin ini, uang ganti rugi pembongkaran rumah kalian kan sudah habis? Hanya dengan pekerjaan. gaji bulanan 2.800.000. Cukup. Meremehkan kesulitan proyek ini. Pengembangan lahan dan investasi ini seperti sumur tanpa dasar. Sebagian besar uang tunai perusahaan dilemparkan ke sini dan sepertinya akan sia-sia. Makanya, Jadi, besok aku mau ke tempat acara untuk tarik tender. Kalian berdua. Temani aku ya. aduh, Aku kira Kak Yu sudah memaafkan kita. Ternyata dia justru jadikan kita tenaga kerja gratis. iya kan? Su Yu. Kalau kekurangan uang, bilang saja. Aku bisa bantu. Kenapa harus kerja fisik? Speaker ini berat banget. Uangmu itu lebih baik disimpan untuk menikah. Jangan dibahas lagi. Kamu makan dan tinggal di tempatku, bantu sedikit. Arahkan speaker pintu. Naikkan volume ke paling tinggi. Begitu dana masuk. Aku mau semua mendengar notifikasinya. Baru terasa megah, baru bisa memeriahkan. Suyu, ini beneran, diamlah. Investor akan datang sebentar lagi. Cepat kerja. Bu Mei, terima kasih. Kali ini harus merepotkan Anda. Ya, perubahan dengarkan aku. Perubahan. Nona Su. Lama tak jumpa. Wang Zhen.
Kenapa kamu di sini? Tidak menyambutku ya. Hari ini kalau tanpa aku, acara ini gak bisa dimulai. Cih. Benar-benar seperti kumbang tahi ya, kemanapun ada bau langsung datang. Kata-kata Pak Lin ini menarik sekali. Para bos yang hadir di sini. Semua adalah teman dan keluarga Wang. Kamu bilang aku kumbang tahi. Jadi maksudmu semua orang di sini. Tunggu. Nona Su. Begini. Pacar mudamu kurang sopan. Kau wakilkan dia. Minta maaf padaku di depan umum. Bungkuk sedikit dan masalah ini selesai. Kamu. Kalau tidak. Aku akan berteriak. Kamu. Baiklah. Maafkan aku. Suyu, ngapain? Tidak perlu. Hahaha. Suyu. Aku sudah bilang padamu. Cari pacar. Standarnya harus lebih tinggi sedikit. Lihat kamu, satpam kecil. Ada apa dengan aku? Sampai sekarang masih belum mengerti. Saat di bawah bayangan atap. Tunduk itu logika. Para bos sekalian. Dengarkan aku bicara. Barusan. Kalian mungkin tidak dengar jelas. Orang ini. Pacar Nona Suyu. Tuan Lin Fan. Dia tadi. Mangate saya tahi lala secara langsung. Dia mengatai saya tahi lala. Tidak masalah. Tapi. Di matanya. Kalian semua. Diundang oleh saya. Yang paling dihormati. Investor. Tapi kalian. Bisa dihitung apa Wang Zhen, kamu. Menurutku, lelang ini, kita tidak ikut lagi. bubar saja. Persetan. Kamu yang bak bola kotoran. Nona Su. Sepertinya kalian punya kritik terhadap kami. Investasi ini tak perlu dibahas lagi. Semua, tolong tunggu sebentar. Dengar penjelasan saya. Nona Su, ada ide lagi? Mau membela pacarmu kan? Sekali lagi salam hormat. Para senior dan bos sekalian, saya tahu. Kehadiran kalian di rapat tender ini adalah menghormati Bibi Mei. Memberi saya, Suyu, kesempatan besar. Saya amat berterima kasih dan tidak akan menunjukkan sikap malas apapun, apalagi tidak hormat. Jaminan reputasi grup Su dan saya. Data dan rencana kami bisa membuktikan prospek dan potensi proyek ini. Beri saya waktu 10 menit. Saya, Suyu, berjanji di sini selama kalian bersedia berinvestasi. Aku akan memberikan segalanya untuk memberikan hasil di luar ekspektasi. Baiklah. Nona Su, kalau sudah bicara sejauh ini, Jadi kita. akan mendengarkan lebih lanjut. Suyu, tidak perlu melakukan ini. Lin Fan. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaik, tetapi ini harus aku atasi sendiri. Biarkan aku selesaikan. Baiklah. Terima kasih hadir. Berikutnya, saya akan merinci rencana konkret, prospek pasar, dan analisis imbal hasil investasi dari proyek New City Greenfield. Kesimpulannya, Proyek ini potensi besar untuk berkembang. perkiraan keuntungan stabil, Harap pertimbangkan dengan serius. bekerja sama dengan grup Su. Akan memenuhi harapan. Sepertinya ada harapan. Benar, mereka semua menandatangani surat kesepakatan. Mungkin segera setuju. Tapi siapa yang tahu? Karena kali ini ada variabel lebih besar. Tunggu sebentar. Nona Su. Kamu bicara dengan sangat baik. Tapi di pikiran saya ini, Ada sedikit pertanyaan kecil. Silakan Pak Wang. Setahu saya. saya juga hanya dengar dari orang lain. Data proyek awal tanah ini ada di tangan grup Wang kami. Kami habiskan puluhan juta uang nyata untuk dapatkan rahasia utama ini.
Kamu yang tiba-tiba mengambil alih hanya mengandalkan rencana kosong. Tanpa data dasar ini, takutnya kamu bahkan tak bisa mulai pondasi. Tentu saja, Nona Su. kamu bisa bilang aku bisa survei lagi. Namun, Menurut kabar terpercaya, aku juga dengar dari orang lain. Di rekening grup Su. Takutnya tak ada uang buat traktir tim survei minum teh susu. Perusahaan tanpa isi. Apa yang menjamin proyeknya? Semua. Apa kalian bersedia memasukkan dana ke proyek yang berisiko tinggi seperti ini? Wang Zhenseng jahat sekali. Keluarga Wang sangat berpengaruh. Kali ini tidak dapat posisi, tapi ingin mengacaukan. Itu sangat mudah. apa tidak ada cara lain? Tentu ada, yaitu uang. Uang tunai yang nyata. Yue kali ini tidak bisa lolos. Wang Zhen. Apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Nona Su. Apa maksudmu dengan itu? Aku ini demi kebaikanmu. Saya ingin bersaing dengan adil. Ngomong-ngomong, untuk bantu para bos. Menghindari risiko. Saya Wang Zhen. Bukan sombong, tapi saya benci melihat teman dirugikan, teman jadi korban, teman dirugikan. Percayalah pada saya. Jika dana masuk, Grup Su akan menyelesaikan eksplorasi tambahan dengan kecepatan tertinggi. Dan memberikan laporan lengkap kepada kalian. Jamin karir saya. Proyek ini pasti bisa dijalankan dengan aman. Jaminan. Dengan apa kamu menjamin? Hanya mengandalkan Su Group yang kosong itu? Dengar aku. Apa yang Suyu bisa lakukan, aku juga bisa. Apa yang Suyu tidak bisa, aku lebih bisa lakukan, itulah Wang Group. Percaya padaku, serahkan proyek. Pada Wang Group untuk memimpin. Saya jamin, Butte Semua Boss. meraih keuntungan besar. Menurut saya, apa yang dikatakan Tuan Wang masuk akal. Haha, benar, proyek ini harus diberikan kepada Wang. Turun panggung. Bagaimana bisa begitu? Sujue. Saya kasih tahu kamu, kali ini, tidak akan dapat sepeser pun. Transferan masuk ke kartu. 1 miliar rupiah. Lin Fen. Tidak mungkin. Orang kampungan ini satpam, bagaimana dia punya banyak uang? Profan. Rumah Makina Pengujuran, bagaimana banyak uang? Jangan pedulikan, aku suka menghabiskan uang untuk wanita. Lin Fan. Jangan kira uang sedikit membuat bank. Uang segini dilempar masuk, gak kelihatan riaknya. Suyu. Saya sarankan, kerjasama dengan saya. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? Lin Fen seharusnya tidak punya uang lagi. Tapi ini juga sudah cukup. Kalian semua sudah dengarkan. Dana paling penting untuk peluncuran proyek sudah siap. Grup Su akan menjalankan semua pekerjaan awal secara mandiri. Jika kalian mendukung teori risiko dari Pak Wang, kalian pergi sekarang. Tapi, saya katakan ini. Uang yang kalian tidak ingin dapatkan akan diambil orang lain. Saat itu tiba, jangan menyesal. jangan dengarkan bujukan di Proyek ini. benar-benar lubang uang, aku Wang Si bilang begitu. Pasti tidak akan mendapatkan Aku jamin. tidak ada akan menginvestasikan uang lagi. Kartu ban diterima. 20 juta, Kartu bank diterima. 30 juta. Kartu bank diterima, 50 juta. Uang masuk ke rekening. 1 miliar. Apa aku sedang bermimpi? Lin Fan Sendirian. Mengumpulkan semua dana. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak Su. Pak Su, maaf tadi kami agak bingung. Jadi, apakah kita masih ada kesempatan ikut proyek ini? Tapi barusan, kalian semua sepakat ingin menggantikan saya dan berikan proyek ini ke Wang?
Salah paham, itu salah paham besar. Semua itu ulah Wang Zhen. Kami juga terpengaruh olehnya. Iya, benar-benar begitu. Ini semua salah Wang Zhen. Oke. Kalian bawa dia keluar. Kita ngobrol lagi nanti. Baiklah, baiklah. Hihi. Suyu. Sujue, wanita jahat kamu. Gimana? Saat penting. Masih harus bergantung padaku ya. Lin Fen, dari mana uangmu datang? Masih ada tidak? Berterus teranglah. Semuanya sudah kuberikan padamu. Lin Fen, tenang saja. Aku tidak akan membuat investasimu sia. Proyek ini untung besar. Aku jamin. Untung besar. Untung besar. Kenapa kamu tampak tidak senang? Aku senang hahaha. Senang hehehe. Xiao Mei. Sekretaris Zhang. Apa yang kalian lakukan? Sini. Ibu, Sekretaris Zhang bilang, suruh aku bawa dia cari Pak Lin. Pak Lin. Jangan khawatir, Sekretaris Hang. Dana proyek sudah Segera bisa dimulai. Nona Su. Saya tak datang mencarimu, tetapi mencari Tuan Lin. Lin Fen. Tuan Lin. Selesai. Atas nama Dewan Direksi Tinggi Grup, saya ingin mengumumkan resmi. Selamat kepada Tuan Lin Fen. Tuan Lin Fen telah lulus semua tes dan sekarang menjadi satu-satunya pewaris sah dan otoritas tertinggi grup tinggi. Apa itu? Lin Fan, kau purisnya? Tidak heran. Lin Fan. Saudara. Lin Fen adalah pewarisnya. Ada apa dengan itu? Kau harus menghabiskan $1 miliar untuk lulus ujian? Pak Lin, Anda salah paham. Evaluasi bukan menghabiskan semua, melainkan ketegasan Anda dalam berinvestasi. Baru-baru ini, operasi Anda yang tepat di pasar saham dan keberanian mendukung Nona Su di saat kritis dinilai terbaik oleh Dewan Direksi. Anda telah melebihi target evaluasi. Tapi. Menurut aturan keluarga, mewarisi perusahaan dan semua aset, Anda masih memenuhi satu syarat terakhir. Apa syarat lainnya? Untuk menghindari pewaris perusahaan menghilang lagi. Anda harus segera punya anak. Segera Punya anak. Lin Fan. Eu kemari Lin Fan sini. Kesini ke Mei Auntie. Lin Fen, aku juga bisa. Jujur saja. Sulit sekali memilihnya.